taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan pembahasan, kita belum ulang dulu ya, di bab kedua ya. Babu al-aniyah. Bab seputar tentang berzina ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la taqulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati inama yujarjiru fi batnihi nar jahannam aw naru jahannam. Yani qiraah imma bil dhammati aw bil rafi aw bin nasbi. Inama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Al hadis. Bada anda karo al-mu'allif rahimahullah babal miyah fa syara'a al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi dzikri babi aniyah. Jadi mu'allif setelah menyebutkan bab air, tentang hukum-hukum seputar air, kemudian beliau menyebutkan bab aniyah. Ini jam'u min ina. Jadi jama dari ina. Wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala lam yadhkur bab al-aniyah bi babil atimah wa inama dzakara bab aniyah ba'da bab al-miyah. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan bab tentang bezana itu tidak berkaitan dengan bab makanan atau minuman, dan alaqohnya ada tentunya bab makanan dengan bab bezana. Tetapi mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab bezana setelah bab air. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak disebutkan dalam bab atimah dengan bab asyribah? Karena bezana itu butuh untuk tempat makan dan minum. Tetapi mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkannya di dalam bab tentang air. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa jadi kalau ditinjau dari munasabah gitu, munasabahnya itu lebih tepat di dalam bab asyribah atimah. Karena hajatut ta'am wal asyribah ilal awani, karena kebutuhan makanan dengan minuman dengan bezana. Nah, tetapi disebutkannya setelah bab miyah.
bab miyah. Maka para ulama menjelaskan sisi Imam Ibnu Hajar memasukkan bab bezana dalam bab air karena sama hajatul ma ilal awani li'anal ma jauharun sayyad la yumkinu al-ihatatu bihi illa bil ina. Jadi kata para ulama sama ada sisi munasabahnya. Yang munasabahnya bahwa air itu benda mengalir. Dia tidak bisa ditampung kecuali dengan bezana. Artinya air itu tidak bisa disimpan, tidak bisa dipertahankan itu untuk sebuah konsumsi kecuali memiliki apa? Tempat. Jadi memiliki tempat untuk menempatkan apa? Air. Dan tempat air itu adalah awani ataupun ina, yaitu apa? Bezana. Ya. Walaupun tentunya alaqah bab ina dengan bab atimah dengan bab asyribah itu apa? Sangat kuat. Tetapi mu'allif rahimahullahu ta'ala memasukkan bab bezana kepada bab air karena juga punya munasabah. Yang munasabahnya dari dua sisi yang tadi udah disebutkan bahwa li'anal ma jauharun sayyad la yumkinul ihatatu bihi ila bil ina. Jadi air itu benda yang mengalir gitu ya. Dia tidak akan bisa ditampung atau dipertahankan kecuali dengan menggunakan tempat apa yang dinamakan dengan apa? Bezana. Kemudian dari sisi yang kedua bahwa para ulama memasukkan bab bezana setelah bab air berkaitan dengan toharoh. Maka para ulama melihat toharoh itu ditinjau dari dua sisi karena ada pengaruh tentang kesucian, yaitu toharatu dzatil ma wa toharatu inaul ma. Jadi artinya kesuciannya itu ditinjau dari dua. Yang pertama suci zat airnya, di mana air yang dipakai untuk bersuci la yatalawats bi binajasat. Artinya la yatalawats bimada binajasat. Artinya air itu tidak boleh bercampur dengan yang najis. Dengan kaidah yang kita bahas bahwa intaghayyarot ahadu awsabihi. Tetapi tidak hanya zat airnya suci. Jadi tidak hanya zat airnya suci. Maka para ulama juga membahas tentang suci tempat airnya. Jadi suci tempat airnya. Dalam makna lain, kalau tempat airnya tidak suci, itu memberikan pengaruh kepada kesucian zat air. Karena yang memberikan pengaruh, maka dibahas oleh para ulama tentang hubungan air dengan bezana. Wa hunaka amru salis. Yani idza kana al-ma'u tahiran wa wudi'a fi makanin muharram hal yasihu wudu'uhu. Yani al-insan masalan al-ma' tahir lakin wudi'a fi makanil muharram masalan fi ina yani ad-dhahab atau ina al-fiddah hal lahul asar alal wudu' amla. Jadi artinya para ulama kenapa membahas bab tentang bezana di dalam bab tentang air? Ya karena masalahnya tadi ketiga, yaitu apabila airnya suci tapi ditempatkan di tempat yang haram barangnya, tempat apa? Bezana yang haram, seperti berwudu atau meletakkan air di bezana emas atau meletakkan air di bezana perak.
Nah, punya pengaruh nggak kepada wudhu kita? Jadi wudhunya ya bisa dikatakan apakah wudhunya menjadi tidak sah atau sah tetapi berdosa, kan gitu. Artinya berwudhu sah tetapi berdosa karena menggunakan bezana, bezana yang terbuat dari emas atau perak. Nah ini artinya memang para ulama itu kayak Imam Ibnu Hajar itu tingkat kefakihannya itu memang goroib. Goroib itu ya kalau kita tingkat kecerdasannya itu tinggi gitu. Kalau dengan kita gitu ya yang mungkin sepintas gitu ya. Tapi para ulama itu nampak gitu yang dinamakan fikihnya itu fikih dakoik gitu ya. Artinya perkara-perkara yang tersembunyi. Nah sebenarnya di sini kita belajar fikih gitu ya. Belajar fikih itu ya dari sisi hubungan tindak kefakihan, karena kan fikih itu fahmul adillah alal waqa'i. Jadi yang dinamakan fikih itu identiknya adalah memahami dalil untuk fakta gitu, atau menghukumi fakta dengan dalil. Ketika kita ditanya tentang hukum apa saja, maka yang namanya orang alim fakih itu antara dua sisi, memahami fakta dengan seksama dan menempatkan dalil dengan seksama kepada fakta, kan gitu. Jadi kalau orang itu tingkat kefakihannya dalam, berarti mampu untuk menempatkan dalil pada kenyataan-kenyataan yang ada dan mampu menelaah kenyataan-kenyataan yang ada dengan mengambil dalil-dalil yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Itu kefakihan. Jadi dari sisi fakihnya para ulama dalam membahas tentang dalil-dalil. Kemudian bab aniyah ini berkaitan dengan bezana itu, pembahasannya itu adalah dari sisi tentang halal haram menggunakan bezana, yaitu hukmul istimalil aniyah, hukum menggunakan bezana. Maka tentang halal haram menggunakan bezana, artinya bezana mana yang boleh, bezana mana yang tidak boleh, maka para ulama dalam masalah ini meletakkan kaidah. Kaidahnya tentunya boleh dua, ada kaidah umum, ada kaidah spesifik. Kaidah umum itu al aslu fil asya al hillu, al aslu fil asya hillun, artinya asal dalam perkara itu halal. Kalau dispesifikan al aslu fil awani al hillu, jadi asal dalam berzana adalah halal. Kalau kaidah umumnya berarti semua asal dalam urusan dunia adalah boleh. Asal dalam pakaian, asal dalam minuman, asal dalam makanan adalah halal. Artinya kita tidak boleh menghalalkan sesuatu sehingga ada dalilnya. Jadi kalau yang menghalalkan tidak perlu dituntut dalil, tapi kalau yang mengharamkan dituntut dalilnya, gitu kan? Jadi kalau ditanya, Ustadz, apa hukumnya pakaian seperti ini? Kalau dia mengatakan halal, tidak perlu dalil, karena asal dalam pakaian adalah halal. Tapi kalau dia mengatakan haram, ya mana dalilnya bahwa itu dikatakan apa? Haram. Karena kaidahnya al aslu fil asya al hillu, al aslu fil awani al hillu. Ini untuk spesifik. Ya. Wastimalul awani fi katsir minal umum. Masalan fil akli wa syurbi wa fit tatayyubi wa fil ghusli wa fit tatahhur. Menggunakan bezana ada pada beberapa sisi dalam kehidupan manusia. Pertama fil akli wa syurbi, yaitu dalam makan dan minum. Kemudian yang kedua masalah fit tatayyub. Tatayyub itu untuk bersolek atau untuk berhias, seperti umpamanya tempat
tempat meletakkan bedak gitu ya, untuk perempuan gitu ya, boleh nggak gitu ya, tempat celak dari emas gitu kan ya. Kita nggak terbayang karena mungkin masa di Indonesia nggak terbayang sekarang ya, emas dipakai tempat apa, tempat celak, emas dipakai tempat bedak, emas dipakai tempat sabun gitu. Tempat meletakkan ya perhiasan-perhiasan kan kalau orang-orang kaya gitu, ataupun zaman-zaman kerajaan gitu, digambarkan seperti itu. Kemudian emas sebagai tempat mandi, artinya boleh emas pakai ember gitu ya. Emas pakai gayung atau dan sebagainya kan itu. Jadi emas ini dalam banyak hal ya, boleh nggak kita menggunakan busana untuk seperti itu, dan itu adalah pembahasan dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ma'ruf sahabiyun masyhur wa abuhu musliman. Jadi beliau dengan bapaknya adalah muslim. Aslama qadiman. Hanya beliau masuk Islam lebih dulu, termasuk minal awail, termasuk yang terdahulu. Yang terdahulu. Wa muhajirun wa ansor. Jadi dikatakan dia muhajir dan dia juga dikatakan ansor. Kenapa dikatakan muhajir? Karena abuhu muhajir. Yani min ahli Makkah. Wa yuqalu ansor li annahu ulida fil Madinah. Jadi Hudzaifah ini bapaknya orang Mekah, hijrah. Kemudian beliau dilahirkan di mana? Di Madinah. Sehingga dinamakan juga ansor. Jadi muhajir juga ansor. Bapaknya adalah bukan Al-Yaman, tetapi bapaknya adalah Usail. Ada sebagian para ulama mengatakan namanya Hislun. Jadi bukan Usail, tetapi dengan bikasriha wa sukunun sin, Hislun. Hislun. Yulaqabu bil Yaman. Beliau itu dilakobi dengan Al-Yaman. Usail maksudnya bapaknya Hudzaifah. Dikisahkan bahwa dulu gitu, ketika zaman jahiliyahnya, beliau ini ya termasuk orang yang terkena perjanjian lalu lari dan tidak menunaikan janjinya di zaman dulu. Maka karena menyelisihi gitu ya terhadap janjinya, maka dikatakan penyelisih Al-Yaman. Dinamakan itu. Nama asli bapaknya adalah Usail dan bapaknya masuk Islam. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dikenal dengan sahibus sirri an-Nabi sallallahu. Artinya termasuk pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu di antara sekian sahabat, termasuk yang disebutkan oleh Umar. Ya, ketika Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin bercita-cita? Ada yang mengatakan aku di rumah ini ingin banyak emas, katanya aku bersedekah. Ada yang mengatakan saya ingin banyak permata dan kurma, ingin bersedekah. Lalu Umar tidak mengapresiasi semua cita-cita itu. Tapi Umar mengatakan aku ingin di rumah ini ada orang-orang generasi yang baru seperti Hudzaifah ibn Yaman. Nah, Hudzaifah ibn Yaman ini punya 3 kelebihan ya di antara sekian sahabat. Satu dari sisi dzaka, jadi kecerdasan, cerdas Hudzaifah ibn Yaman ini. Cerdas ya. Jadi cerdas termasuk punya logika-logika yang sangat cerdas. Kemudian yang kedua syaja'ah, dari sisi keberanian. Karena kan ketika perang Khandaq, beliau itu diutus untuk mematai perencanaan musuh. Karena orang-orang kufar Quraisy itu kan jumlahnya itu 10.000 ditambah perang Yahudi Madinah. Karena perang Khandaq itu termasuk kolaborasi orang-orang, jadi banyak aliansinya gitu kan ya, banyak aliansinya. Nah, dia menyelinap
dan duduk ya di dekat Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam saat itu. Menyelinap, dan tentunya kalau bukan ahli piawai gitu, itu udah ditebas batang lehernya. Karena berada di ruang lingkup musuh, bayangkan. Dan menjaga. Kemudian yang ketiga dari sisi amanah, sahibu amanah kan, Hudzaifah itu. Kenapa? Karena banyak memegang rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang itu mungkin Densus atau apa, BIN gitu, Badan Intelijen itu ya, punya catatan tentang nama-nama orang munafik. Jadi punya catatan nama-nama orang munafik. Itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ikut dalam perang Badar ya, ikut dalam perang Badar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Kira antum udah bukan levelnya berkaitan dengan la nahiyah gitu ya. Ini mah udah lewat lah. Yang kita ambil yang penting-pentingnya aja, qawaid. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafihima. Sohab itu katanya adalah bezana untuk 10 orang kenyang, dinamakan sohab. Jadi 7, 10 ke atas, nampan gede berarti ya gitulah, nampan gede. Jadi itu yang dipakai di Arab. Bukan, sohab itu lebih kepada sejenis piring penjara itu. nampan yang udah dipakai di Saudi, makan bersama gitu ya. Ya karena memang dulu makan udah bukan dengan hari ini. Kalau kita kan makan bersama tapi piringnya satu-satu ya. Beda. Kalau makan bersama yang dimaksud dalam hadis, yang kata Rasulullah SAW ulah ngarongkongnya. Kalau sekarang kan nggak bisa tidak ngerongkong ya. Makanya kalau makan yang berkumpul itu kul fi mayar gob gitu. Bukan kul fi mayalik. Makannya yang kamu ingin gitu. Karena bukan satu nampan. Kalau satu nampan ngerongkong iya gitu kan ke muka orang. Tapi kalau di sini nasinya jangan sambal lagi gitu. Kalau kul fi mayalik yang dimakan apa? Yang di depannya cuma apa? Apalagi yang di depannya itu apa, cikokobok gitu. Ya. Fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ya. Urgensinya kalau ini kan udah jelas bagi antum. Tapi kaidah yang dipakai di sini yang perlu kita paham ya, ikhtilaf para ulama. Hal at-tahrimut takhsis am la yatadhammanu takhsis. Nah ini hilafnya gitu. Jadi kalau ini kan udah jelas lah tuh, udah selesai juga di Libya. Yang paling urgennya bagi kita itu belajarnya apa? Apakah larangan makan dan minum pada bezana emas itu takhsis gitu ya, ataupun umum? Nah di sini ikhtilaf para ulama. Kalau jumhur, setiap dalil seperti ini itu la yatadhamman takhsis. Jadi kalau jumhur ulama, ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i umumnya gitu ya, itu menggunakan dalilnya itu tidak menunjukkan takhsis. Tapi kalau Imam Ahmad, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin seperti ya kalau Syekh Utsaimin Hanabilah ya berarti otomatis condong ke situ. Syambil gitu, lebih ke Daud Al-Zahiri. Jadi larangan di sini tidak boleh menggunakan bezana dari emas dan perak itu hanya untuk makan dan minum. Kalau jumhur itu menggunakan fikih hilaf aula, fikul aula. Jadi fikul aula itu apa? Kalau yang dipentingkan, yang dibutuhkan dilarang, apalagi yang tidak penting gitu. Jadi di situ sisinya. Jadi kan orang butuh nggak makan minum menggunakan bezana? Ya sangat butuh kan, karena orang tidak bisa makan minum tanpa bezana, ya. Piraku samuna di gitu kan. Nah, ketika yang dibutuhkan dilarang, apalagi hal yang bukan urgen seperti untuk mandi gitu kan, untuk meletakkan tadi apa? Meletakkan sabun atau meletakkan minyak gitu kan, kemudian meletakkan celak gitu
kan, di emas, atau mungkin untuk wudu dan mandi dengan dengan busana dari emas. Nah, khilaf seperti ini tuh akan terus itu ada karena perbedaan dari sisi menggunakan kawaidnya tadi. Kan ada hadis nama sepakat tadi ya. Kemudian sepakat untuk makan dan minum, itu sepakat. Ya, sepakat. Tapi untuk selain makan dan minum, apakah penyebutan makan dan minum di sini itu mimbabil aglab, gitu kan? Maka ditambih kepada yang aglabnya. Tapi bukan taksis, gitu kan? Jadi para ulama itu berbeda. Jadi dzikru ba'di afrodil am mimbabil aglab. Jadi artinya menyebutkan sesuatu yang umum karena di situ aglabnya. Itu bukan taksis menurut jumhur. Jadi tidak dipahami itu pengkhususan. Ya. Tapi kalau Imam Ahmad, ya, kemudian senada dengan itu Daud Al-Zahiri, Imam Ibnu Hazm, bahwa penyebutan makan dan minum yaitu maksudnya taksis. Jadi hanya mengkhususkan untuk untuk makan dan minum, dan selainnya tidak. Ya, selainnya adalah tidak. Ya. Nah, seperti dengan lebih lapatnya saya bacakan. Qalu yani jumhur. Wa khussa fil hadis dzikrul akli wasyurbi li'anna hadza huwal aglab istimal. Wa ma ulika bihil hukmu likaunihi aglab fa innahu la taqtadi takhsisuhu. Nah, ini kaidahnya. Jadi antum mau bermadhab mana? Madhab kawaidnya, bukan madhab Kalau menghafal kan gampang ya. Tetapi yang harus paham itu dari sisi penggunaan kaidahnya itu, penggunaan kaidahnya. Ya. Bihi. Ya. Wa idza nuhiyal insanu minal aqli wasyurbi wa huma aktsaru hajah famadunuhuma min wujuhin istimal min babil aula. Ya, itu kan itu diistilahkan tadi Fiqhul aula. Bahasa Sunda mah komodoi gitulah. Bahasa Indonesianya apalagi gitu. Lamun nginum jeung dahar ulah meunang komo nu sejen gitu. Anu dibutuhkeun wae teu meunang komo sejen kan gitu. Itu gambaran. Wa yara akharun minhum Sonani wa Syaukani wa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ana tahrim khassa bil akli wa syurb. Wa man istimalul awani fi ghairil akli wa syurbi kata tayyubi wa takahuli wal wudu wal ghusli wa nahwiha bahwa jaiz. Jadi wa haula akhadhu bi dhahiril hadis. Tapi yang dimaksud dhahir hadis itu ikhtilaf juga. Jadi dhahir hadis itu ya kan dhahir hadis itu bima buhal fil makna. Jadi yang dimaksud dengan dhahir hadis itu termasuk yang maknanya. Jadi pelarangan makan dan pelarang penggunaan emas dan perak pada yang lain itu juga dhahir hadis. Jadi bukan bukan sekedar tadi bukan sekedar menggunakan fikih aula. Fikih aula. Itu dari sisi kaidahnya. Ya. Nah, itu yang pentingnya gitu ya, dari perbedaan itu. Nah. Kemudian di sini kemudian kaidah di sini ujung hadis kan itu. Fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, di sini karena itu kan bahasa terjemahnya, karena emas dan perak itu bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kamu di akhirat. Nah,
dalam hadis ini tidak dipahami bahwa orang kafir boleh ya dan tidak berdosa menggunakan emas dan perak. Ya. Ya, emas dan perak. Kenapa? Karena orang kafir mutallabun bisyara'i. Yani mutallabun bisyara'i. Karena orang kafir pun dituntut dengan syariat. Jadi dituntut dengan syariat. Al-an masalan al-kafir la yashrabul khamra wal kafir la yazni wal kafir la yata'amal masalan yakni ar-riba. Huwa aula miman huwa kafir yata'amal bir-riba wa yata'amal bizina wa yata'amal bima bisyurbil khamr. Jadi sekarang gini, orang kafir itu dituntut dengan syariat. Maka kafir pun bertingkat. Dalam arti kalau ada orang kafir enggak suka minum khamr, ada orang kafir tidak pernah berzina, ada orang kafir tidak melakukan riba. Ya, mungkin saja dengan hitungan dunia. Ya. Itu berbeda dengan orang kafir yang dia kafir dia berzina, orang kafir dia minum khamr. Orang kafir dia berinteraksi dengan riba. Itu berbeda. Artinya kedudukan di nerakanya berbeda. Maka dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang kafir boleh bagi mereka menggunakan emas dan perak di dunia dan mereka tidak akan diadab dengan sebabnya tetap. Nah, tapi yang dimaksud fa inna lahum fid dunya. Limada? Li'annal kafir laisa lahu din. Laisa lahum syara' fa innahum la ka'annahu ma fihi nahy wa ma fihi aman. Bahwa orang kafir itu manusia yang tidak beragama kan. Orang kafir itu tidak punya perintah, orang kafir itu tidak punya larangan. Jadi kalau orang kafir tidak minum khamr bukan tadayunan. Ya, karena mereka tidak merasakan bahwa saya meninggalkannya karena dilarang. Ya. Karena dilarang. Kalau mereka pun berbakti kepada orang tua atau mereka itu baik sama tetangga, itu bukan taqarruban ilallah. Mereka melakukan itu bukan bentuk taqarrub kepada Allah. Oleh sebab itu, ya mereka tidak diganjar dengan sebab itu. Tidak diganjar dengan sebab itu. Maka kaidahnya itu kan apa? Al-Islam yakni yajibu ma qablaha atau yajibu ma qablahu. Islam itu artinya menutup dan membuka yang sebelumnya. Apa membuka dan menutup? Maksudnya gini, kalau orang kafir masuk Islam, semua bentuk dosa sebelumnya dihapus setelah masuk Islam. Tetapi dibuka kerannya dari semua kebaikan yang pernah dilakukan di masa kafir, itu dibuka kerannya, artinya dicatat amalnya setelah masuk apa? Setelah masuk Islam dengan kaidah hadis aslamta alama aslafta. Artinya kamu Islam dengan yang lalu. Artinya apa? Yang lalu itu buruk dihapus dengan sebab masuk Islam. Yang baik yang dulu dilakukan di zaman kafir, yang awalnya tidak dicatat, setelah masuk Islam apa? Dicatat kebaikan. Jadi orang kafir itu manusia yang tidak punya perintah, tidak punya larangan, karena mereka tidak beragama. Tidak beragama. Maka seolah-olah kalian jangan seperti mereka. Orang mukmin jangan seperti mereka. Karena orang mukmin itu ada larangan, ada perintah. Ada larangan, ada perintah. Maka Islam itu kan istislam, inqiyad lillah, bita'ah. Islam itu tunduk dan patuh kepada Allah dengan ta'at. Dan di sini fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, di sini apa illah? Illah dari larangan. Jadi apa illah dari larangan minum dengan emas dan perak? Nah, kalau illatun nahi, ilah nahi itu kadang disebutkan langsung dalam syariat, kadang mimbab tafakur, bani ba'dul ulama. Kalau ilah itu kan terkadang disebutkan dalam syariat langsung dengan letter luck gitu ya. Terkadang ilah itu dengan pemahaman yang dalam oleh para ulama. Ilah.
Hanya saja kita sebagai seorang muslim, al aslu lil muslim inqiyad. Asal bagi seorang muslim itu taat. Dalam arti tahu ataupun tidak tahu kepada hikmahnya, ya kita melakuin kan gitu ya. Kalau perintah ya melakuin. Kalau larangan ya nggak usah bertanya-tanya kenapa dilarang kan gitu. Bagi kita ya meninggalkan gitu ketika dilarang. Tapi dalam kaidah juga bahwa semua perintah pasti baik, semua yang dilarang itu pasti apa? Jelek. Kenapa? Karena syariat Islam itu dairatun ala jalbil masalih wa daf'ul madhar. Karena syariat Islam itu beredar untuk mendatangkan maslahat dan menolak apa? Madharat. Dan orang mukmin harus memiliki keyakinan sepenuhnya seperti itu. Jadi semua perintah Allah itu dalam pintu kebaikan. Semua yang dilarang sama Allah dan Rasulnya, maka itu menutup semua pintu apa? Kejelekan. Karena Islam itu jalbul masalih wa daf'u madhar. Nah, illah disebutkan oleh para ulama. Kenapa dilarang makan dan minum pada bezana dari emas dan perak? Ada yang mengatakan qaribli al-khuyala wa takabbur. Karena sangat dekat dengan kesombongan. Nah, jadi orang kalau minum dengan emas dan perak gitu ya, bezananya gelas, itu menjadikan orang sombong, takabur gitu ya. Itu ilah. Yang kedua, ada yang mengatakan kasrib qulubil yakni fuqara wal masakin. Karena itu akan memecah hati ataupun menjadikan iri, dengki atau sakit hati orang yang fakir dan miskin. Mereka mengatakan jangankan kita minum, kita untuk hidup saja nggak punya uang gitu. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bahwa al-fiddah wa dhahab yani umlatul muslimin. Ada yang mengatakan bahwa karena itu mata uang. Jadi kalau orang menggunakan itu untuk apa? Untuk seperti begitu, maka itu akan menghilangkan tentang kebutuhan yang primer. Jadi kebutuhan yang primer. Tapi kata sebagian para ulama, ya hadhihi al-ilal nabarun. Jadi semua ilah ini nabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, artinya tidak berkuat dan bukan urgen. Tetapi Nabi SAW menyebutkan ilah di situ apa? Ilah yaitu adamu jawaz tasyabbuh bil kufar. Yaitu kita dilarang untuk menyerupai orang kafir. Dari sisi apa? Orang kafir itu tidak memperhatikan halal haram. Jadi tidak memperhatikan halal haram. Orang mukmin harus tahu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tetapi tanpa menafikan tentang makna hadis yang tadi, yaitu apa? Hadis yang menyebutkan apa tadi? Yang menyebutkan tentang ilahnya tadi untuk kesombongan itu. Itu kan tidak menafikan ada itu. Demikian juga membikin sakit hati gitu kan, atau pecah hati orang fakir, orang miskin dengan sebab begitu gemerlapannya orang-orang kaya dengan minum, makan, bezana emas, sedangkan mereka serba kebutuhan gitu. Ya. Maka itu tentunya akan membuat sakit hati, kemudian juga kecemburuan, bahkan tidak sedikit ya menyebabkan terjadinya kemudian dan sebagainya. Yang orang tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Qala an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alladhi yashrabu fi ina'il fiddati inna yujarjiru fi batnihi nara jahannam aw naru jahannam. Ya. Di sini boleh dengan dua qiraah. Jadi dua bacaan ya dari sisi bacaan. Boleh naru jahannam dengan dibaca nasab dengan tandanya apa? Fathah. Atau dibaca dengan rofa. Itu apa?
naru jahannam. Tetapi dibaca dengan nasab itu lebih masyhur daripada dibaca dengan rofa. Apa perbedaannya? Apa perbedaan dibaca nasab dengan dibaca rofa? Jadi kalau dibaca nasab jadi apa? Jadi maf'ul kan ya. Kalau dibaca rofa jadi fa'il. Yang sebenarnya ini semana dengan ayat dalam surah Al-Quran ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa apa ayatnya? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naron. Naron. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, berarti boleh ya makan harta anak yatim tapi dengan cara yang zalim. Tidak dengan cara yang zalim, berarti dengan cara yang hak. Nah, di sini kalau zulman di sini apa ini? Takyid ya. Jadi yang dilarang itu kalau dengan cara yang zalim. Kalau tidak dengan cara yang zalim boleh. Contohnya dengan cara yang tidak zalim memakan harta anak yatim. Bil ma'ruf lah, bil ma'ruf misal bil ma'ruf. Dijaga kan. Sebagian bukan perkenalan. Ya juz yani masalah anta yani istawal anta yatawalla ala mal yatim wa anta miskin. Nah, insan masalah yatawalla ala yani mal yatim, amwal yatim. Lakin anta miskin. Fa anta yajuz aidan yakul bi ba'di bi qadri haja. Au yatawalla wa anta yani yatasarraf min dimni masalan al-an anta ta'id au tijarah. Fa qism min juz yani musyarraf ayajuz aidan. Ada bimala bil haq. Dengan cara yang hak. Ya. Jadi kalau dibaca dengan nasab berarti seolah-olah kita ya menyalakan apa? Api kan itu ya. Kalau dibaca rofa berarti di situ ya apa? Bersuara gitu kan. Jadi terdengar suara apa? Suara botrokan dalam perut apa? Api gitu kan. Suara mendidih ya. Suara mendidih. Nah, di sini perlu kita ketahui ya bahwa an-nahyu ma'adzikil uqubah. Jadi larangan dibarengi dengan penyebutan apa? Uqubah. Jadi larangan dibarengi dengan penyebutan uqubah. Yaitu apa? Hukuman. Nah, secara kaidah sebagian para ulama mengatakan an-nahyu ma'a dzikril uqubah dalilun ala annahu minal kabair. Jadi para ulama mengatakan larangan yang dibarengi dengan penyebutan uqubah itu menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk apa? Kabiratu minal kabair. Jadi termasuk dosa besar. Atau dalam kaidah lain, an-nahyu ma'a dzikril uqubah dilalatun ala tahrim. Jadi itu kaidahnya secara umumnya. Dan ini kaidah itu penting untuk dijadikan pemahaman umum ya. Bahwa larangan yang dibarengi dengan uqubah menunjukkan kepada haram. Karena larangan itu ada dua, ada larangan alal karoha, an-nahyu lil karoha wa nahyu lit tahrim. Ya.
Ya, ini karohatu tanzih dengan apa? Tahrim. Nah, bagaimana membedakan larangan itu menunjukkan kepada haram dan larangan menunjukkan kepada karoh tanzih? Nah, tapi ada kaidah umum yaitu al-asul fin nahyi tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan apa? Haram. Tapi ada kaidah yang membantu gitu untuk menunjukkan haram apabila larangan itu dibarengi dengan ukubah, apalagi ukubahnya syadidah gitu ya. Ukubahnya keras, nanti bahwa perutnya akan mendidih apa? Api gitu kan disebutkan dalam hadis itu. Berarti apa? Menunjukkan haram. Nah, kemudian haramnya di sini apa? Haramnya menunjukkan kepada dosa besar. Karena tentunya larangan itu ada yang shaghair, larangan itu ada yang kabair. Artinya ada yang masuk kepada dosa besar, ada yang masuk kepada dosa apa? Dosa kecil. Nah, kita ambil sisi kaidah lain yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kaidah lain dari hadis ini, kaidah yang dipakai apa? Al jazau min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Tapi ada jaza atau ukubah tidak dikategorikan dalam artinya semuanya seperti itu, tapi golibnya gitu kan. Seperti contoh orang yang meminta-minta, ukubahnya wajahnya tidak berdaging kan itu. Ya. Kemudian orang yang mengambil tanah sejengkal dikalungkan jadi berapa? 7 lapis tanah, itu sejenis ajaza min jinsil amal. Tapi ada beberapa dosa yang kalau sekarang itu apple to apple ya Mas. Ya, ada gitu amal dosa yang tidak mesti begitu gitu. Tetapi itu golibnya maksudnya. Jadi dari sini paham kita bahwa kaidah itu kepada aglab. Kaidah itu kepada aglab. Bukan kepada yang sifat apa? Juz'iyah, bukan yang sifatnya parsial. Parsial. Ya, seperti umpamanya wailul aqabi minanar. Celaka bagi tumit yang tidak tersentuh apa? Air ketika berwudu. Berarti yang diiqobnya ya tumitnya kan itu. Karena akan mendapatkan sentuhan api neraka. Kata para ulama itu berarti yang disentuhnya hanya apa? Tumitnya saja, yang lainnya apa? Tidak. Karena apa tadi kaidahnya apa? Al jaza min jinsil amal.